Oke, wah, ayo. Masuk. Alhamdulillah masuk. Ini mohon maaf, saya tadi nggak ngelihat waktunya dan ternyata saking asiknya denger, kayaknya sayang banget ini informasi kalau terputus karena biar clear gitu ya. Jadi nggak setengah-setengah saat Iya, mau mendengarkan informasi gitu ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Neng, ini kayaknya apa karena Pak? Kamu mungkin keputus tadi, kita lanjutkan lagi aja untuk yang kriteria gimana? pendonor ASI itu seperti apa sih? Siapa sih yang bisa kita berikan? Tadi sudah ada yaitu yang dikhususkan prioritas untuk ibunya yang meninggal ya, karena ya kondisi apapun itu, maka yang diprioritaskan untuk bayi bagi ibunya yang sudah meninggal atau sakit keras sehingga tidak bisa memberikan ASI gitu ya, ASI Ya, eksklusif begitu. Nah, oke, silakan betul. dilanjutkan lagi Mbak Neng. Ya, terima kasih Mbak Nia. Ya, jadi Ya, satu ibunya pertimbangannya, kemudian dua bayinya. Kalau ibunya oke. tadi misalnya ibunya sakit, ibunya meninggal, sakit keras, meninggal gitu, yang dia tidak memungkinkan Ya. memberikan. Kalau untuk kasus-kasus ibu sesar, asinya merasa tidak Mm-mm. cukup, itu biasanya kami hold. Kami akan memberikan informasi bahwa ibu bisa, termasuk bayi prematur. Biasanya banyak juga masuk Mm-mm. permintaan donor untuk bayi prematur. Ketahuilah bahwa Mm-mm. sesungguhnya bayi prematur termasuk itu sama prinsipnya dengan bayi yang tidak prematur. Artinya yang diproduksi oleh ibunya itu adalah yang paling tepat komposisinya gitu. Nah, kemudian Oke. yang lain adalah kalau Oke. bayinya sakit, apa kriteria kedua setelah tadi ibunya tidak bisa menyusui karena meninggal atau sakit keras, itu kriteria karena bayinya sakit, ibunya pumpingnya sedikit, biasanya kan berpengaruh ya, misalnya bayinya sakit Benar. di ICU gitu kan, pada tapi terapinya hanya bisa diberikan dengan ASI, malah tidak boleh Betul. diberikan cairan yang lain. Tapi kondisi ibunya Benar. mungkin hasilnya sedikit, apalagi dipengaruhi oleh Mm-mm. psikologisnya yang sedih melihat kondisi bayinya, itu biasanya kita akan lihat juga kondisinya. Nah, lalu yang Oke. bagaimana lagi kriteria pendonornya? Pendonornya adalah kami akan mengutamakan mencari pendonor dari keluarga terdekatnya. Tentunya karena ini berhubungan dengan nasabnya nanti, dengan keturunannya Benar. gitu ya, Iya, dengan benar silsilah sekali. apa namanya, dengan nasabnya, dengan keturunannya, dengan Mm-mm. saudara sepertuannya. Kemudian Mm-mm. usianya rentangnya tidak terlalu jauh. Usahakan dekat. Jadi misalnya bayi yang dia 7 bulan tentunya berbeda produksi ASI ibunya yang dengan yang bayi lebih kecil. Bayinya baru lahir 1 bulan, dapat donor yang 6 bulan atau di atasnya lagi malah itu kurang pas. Jadi usahakan dekat Oke. usianya. Kalau misalnya, bagaimana kalau misalnya saya punya hasil perah waktu bayi saya sebulan, bayi saya sekarang 6 bulan, bayi yang Mm-mm. memerlukan 1 bulan, boleh silahkan. Berarti menggunakan stok perah yang kemarin, insya Allah tidak terlalu jauh komposisi aslinya, meskipun pasti kualitasnya Oke. tidak sama ya dengan yang paling segar. Itu seperti itu. Lalu pastikan bahwa ibu pendonor itu tidak memiliki penyakit hepatitis, Oke. terutama HIV gitu ya. Jadi Benar. rekomendasinya pasti harus dicari yang sehat. Bahkan sebetulnya jelas sekali di ada hadis yang berbunyi ketika apa namanya, ketika kita mencari ibu susuan itu harus yang baik mentalnya, yang baik Oke. mentalnya, yang Benar. baik, baik akhlaknya. Karena kita Oke. tidak sekedar mentransfer makanan, tapi kita juga mentransfer genetik. Jadi kita harus tahu, pastikan Oke. pastikan tahu. Jadi misalnya eh, bertanya di sekitarnya, atau yang misalnya kan jarang ya ada tiba-tiba dapet ibu donor, maksudnya pasti ada yang merekomendasikan, ada yang memberi informasi. Nah, ini informasi ini digunakan. Jadi sejauh mana kebaikan akhlaknya gitu ya, ibunya itu harus jadi perhatian. Terus Oke.
pastikan ASI yang didapat juga dipasteurisasi. Jadi dihangatkan sebentar dalam suhu tinggi untuk mematikan apa namanya yang tidak kita harapkan di ASI. Itu sih prosedurnya. Kalau prosedur yang apa namanya yang sebenarnya seharusnya lebih ribet dari itu. Seharusnya lebih ribet. Jadi misalnya ibunya betul nggak, ibunya bisa saja mengaku sehat tapi tidak dalam kondisi sehat. Itu bisa jadi gitu ya. Oke. Jadi Oke. tapi ya itu tadi, budaya juga adalah pertimbangan pertimbangan yang banyak digunakan juga budaya. Mungkin ada di budayanya yang atau secara agama gitu tidak mau, nggak apa-apa. Atau misalnya uh, punya ketentuan, misalnya agamanya kayak gitu-gitu, itu silahkan. Tapi pertimbangan nasab, pertimbangan akhlak ibunya itu harus diperhatikan baik. Itu sih. Oke, karena Kalau memberikan misalnya pengaruh ya. segala usaha itu sudah dilakukan, kemudian ikhtiarnya sudah maksimal, yang ada di hadapan silahkan. Karena teman-teman di rumah sakit juga apa namanya akan sangat berhati-hati ya untuk donor ini. Oke. Tipsnya kalau ibu pendonor, tipsnya untuk ibu yang mendonorkan asinya, maksudnya gini, jangan sampai karena kayaknya cuma ngasih gitu ya, cuma memberikan donor, enggak, kita sama-sama punya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya yang menerima donor asinya sudah dapat asinya, sama-sama saling cross check data kependudukan misalnya, hubungan baiknya terus dijaga gitu. Saya punya beberapa bayi susuan itu ya, sampai sekarang ya alhamdulillah komunikasinya masih terjaga. Kemudian Oke. hukum fikihnya juga harus dipahami, misalnya mana yang mau dipegang, apakah 5 kali susuan mengakibatkan mahram dan lain sebagainya. Jadi balik balik juga kepada tadi ilmu kita sejauh mana. Oke. Tapi yang paling Berarti penting adalah, oke. yang paling penting itu kan asi menyusui langsung ya. Mampukan Benar. kita memang membuat mindset, memampukan diri kita bahwa kita bisa menyusui, dan itu insya Allah bisa. Seperti itu. Oke. Berarti perlu diketahui juga ya siapa yang akan mau kita. Misalnya nih saya mau donor, tapi saya harus tahu siapa yang saya donor. Ini dari Benar. keluarga yang seperti apa gitu. Dan saya juga mau nanya nih Mbak nih, kira-kira berapa lama ya untuk bisa kita memberikan donor ASI? Apakah harus sampai 6 bulan memenuhi ASI eksklusif atau mungkin dia pengen ngasih terus gitu sampai 2 tahun atau gimana Mbak yang baiknya? Hmm. Ya, tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Jadi balik lagi misalnya dulu yang saya donor itu yang terakhir itu adalah ibu yang adopsi bayi. Nah, adopsi bayi. Oke. Kalau adopsi bayi kan secara teori sebetulnya ibunya bisa ya melakukan Mm-mm. apa menyusui indus relaks apa ya indus relaksasi itu. Jadi dia bisa menyusui dengan beberapa terapi. Tapi Mm-mm. keberhasilannya nggak semuanya sukses 100% kan. Nah, Oke. seberapa lama itu akan berhubungan dengan seberapa kuat pendonornya memberikan ASI donornya. Atau seberapa Oke. banyak yang mendonor misalnya. Nah, itu tuh Mm-mm. yang harus jadi perhatian juga, si ibu yang mendapatkan donor nih harus harus tahu harus tahu dari mana saja mendapat donornya, siapa saja saudara sepersusuannya, apalagi ketika misalnya harapannya dia mendapatkan ASI eksklusif. Kalau dia mendapatkan ASI eksklusif, bukan ASI yang predominan, atau misalnya predominan itu dia dapat ASI tapi juga ada campuran yang lain misalnya, atau Mm-mm. misalnya bahkan tidak mendapatkan support karena dia mau ASI eksklusif saja, berarti kalau dia memegang prinsip bahwa 5 kali ASI eksklusif, 5 kali penyusuan, kemudian dia mengenyangkan menjadi saudara sepersusuan atau menjadi mahram, berarti akan banyak mahramnya kan, seperti itu. Balik lagi. Nah, teori aslinya adalah setiap bayi harus mendapatkan ASI eksklusifnya hanya ASI saja sampai 6 bulan. Nah, nanti balik lagi. Oke. Biasanya kalau bayi-bayi pendonor mungkin 3 bulan juga sudah alhamdulillah. Uh, Oke. Tidak banyak ibu yang sanggup mendonor terus menerus ya, mendonor terus menerus Terus karena ya. pasti dia juga punya 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 keterbatasan. Nah, ini juga adalah salah satu keuntungan
Atau salah satu manfaat Mbaknya kalau misalnya ibu yang bekerja cuti, selain Mm-mm. untuk terus menghasilkan produksi ASI, mempertahankan produksi ASI, siapa tahu ternyata ASI kita bermanfaat gitu nantinya untuk kondisi-kondisi yang darurat, itu Masya Allah akan jadi amal soleh Insya Allah. Bener sekali Mbak Neng. Oke Mbak Neng, ini ada yang nanya nih Mbak Pipi nih. Kayaknya Hmm. penasaran nih Mbak Pipi nih. Ini harus ngundang Mbak Neng langsung ke rumah berarti nih Mbak Pipi. Oke, Wah, makan yang masakannya Mbak pertama. Vivi dong. Bener. Nih yang pertama Mbak Neng. Satu lagi nanya dong, hasil perah payudara kiri dan kanan kan boleh disatukan asal di dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, pertanyaan yang kedua, nah yang sudah dipamping itu taruh di ruangan normal atau suhu seperti apa? Oke, Oh silakan Mbak iya. Neng. Nah, terima kasih Mbak Vivi. Betul, hasil perah payudara kiri dan kanan boleh digabung. Dan asal dalam waktu 1 kali 24 jam. Nggak kiri kanan juga boleh, misalnya kanan kanan terus boleh, semuanya boleh digabung asal dalam 1 kali 24 jam. Dengan catatan suhu asinya atau suhu asi perahnya disamakan dulu. Berarti taruhnya di ruangan normal atau suhu seperti apa? Uh, Pertama tentunya di suhu normal. Jadi kalau kita perah itu kan pasti perah itu hangat ya. Pas perah itu hangat Benar. itu usahakan tidak langsung menyimpan buru-buru di pintu kulkas atau di kulkas. Jadi biarkan dulu di suhu ruangan 15 sampai 30 menit nggak masalah atau 10 menit gitu ya. Baru masuk ke kulkas bagian bawah, baru nanti naik ke kulkas bagian Oke. atas. Nah, Bertahap berarti ya bagaimana Mbak Neng cara ya? Jadi bagaimana cara penyatuannya yang tadi ASI perah yang dalam 1 kali 24 jam ya disamakan suhunya. Berarti kalau ASI yang sebelumnya nih, ASI perah yang sebelumnya sudah ada di satu tempat, suhunya sudah ada di kulkas bawah, ini ingin disatuin, maka hasil perah yang satu ini yang baru ini harus disamakan dulu suhunya. Dia masuk kulkas dulu, baru kemudian digabung. Itu caranya seperti itu menyatukannya. Oke. Dan catatan pentingnya adalah nasi perah itu hanya naik ke freezer kalau kita tidak gunakan dalam 3 hari ke depan. Gitu. Jadi kalau dalam 3 hari ke depan kita nggak pakai, misalnya Mbak Vivi atau siapapun tidak punya kepentingan dalam 3 hari ke depan, baru boleh atau baru naik ke freezer. Kalau misalnya ternyata kayaknya besok nih harus keluar nih, harus ke kantor nih, ada yang konsul nih gitu, psikolog nih gitu ya. Benar. Kayaknya akan pakai berarti nggak perlu naik ke freezer. Gitu. Seperti itu. Hmm. Oke, berarti itu tipsnya ya, perlu diperhatikan Hmm. suhunya juga untuk menyamakan suhu baru bisa digabung dan kapan mau Hmm. diberikan. Apalagi kalau untuk ibu-ibu yang bekerja ya dalam waktu dekat atau belum perlu dalam waktu dekat. Misalnya kalau yang cuti masih bisa langsung nih. Tapi kalau yang misalnya dalam kondisi bekerja mau nggak mau ya itu terus diberikan ya, walaupun nggak Hmm. langsung maksudnya menyusui langsung ini menggunakan dot itu. Nah, saya mau nanya juga nih Mbak Ning, lebih baik pada saat bagi ibu yang bekerja, kan mau nggak mau saat memberikan ASI yang sudah dipamping ini kan diserahkan pada yang mengasuh gitu ya, baik itu Hmm. neneknya, babysitternya, atau siapapun yang ada di rumah yang mengasuh si bayi. Ini baiknya diberikan pakai dot atau pakai sendok ya? Oke. Okay. Ya, Mbak Nini, ini juga biasanya dilema ya untuk ibu bekerja karena memang kondisinya adalah kita akan meninggalkan bayi kita bersama orang lain, tentunya pengasuhan terutama memberikan asinya akan berpindah ke orang lain. Apa yang harus diberikan prinsipnya adalah memberikannya dengan sesuatu yang dia tidak mengganggu proses menyusui gitu. Oke. Proses menyusui itu seperti apa? Tadi proses menyusui itu adalah proses bayi menghisap payudara. Jadi harus tidak boleh terganggu proses menghisap payudaranya, gitu ya. Oke. Tidak boleh ada sesuatu yang lebih mudah, lebih menarik, lebih gampang dibanding dia menghisap payudara. Menghisap payudara Oke. itu kan sesuatu yang buat bayi pun, jangankan buat ibu ya, yang kita ibu baru Benar. menyusui atau anak kesekian juga masih biasanya masih kesulitan atau lupa dan lain sebagainya, itu untuk Mm-mm. bayi juga adalah Mm-mm. sebuah proses yang
harus belajar gitu, harus belajar. benar. Ketika mereka mendapatkan sesuatu yang baru, yang lebih mudah, yang tidak perlu effort lebih, yang tidak perlu usaha lebih, maka mereka akan lebih tertarik kepada yang lebih mudah itu. Jadi jangan menggunakan sesuatu apapun yang dia mengganggu proses menyusui. Catatan ini Oke. penting, sama pentingnya dengan ketika kita memberikan empeng. Empeng itu kan nggak ada apa-apanya kan, pacifier aja dia Benar, gitu ya, nggak ada benar. apa-apanya, tapi dia mengganggu Hmm, proses menyusui ketika bayi nyaman dengan sesuatu yang ada di mulutnya gitu. Nah, lalu benar. memberikannya dengan apa? Banyak sekali pilihan. Dari mulai pakai cangkir, kemudian pakai gelas, pakai saya nggak punya contoh nih untuk cup feeder atau soft Oke. cup feeder. Saya ada soft cup feeder. Soft cup feeder itu salah satu produk dari sebuah perusahaan support yang asli Mm-mm. menyusui ya. Dia seperti tabung begini, tapi di ujungnya silikon. Jadi gabungan. Nah, Oke. itu soft cup Heeh. feeder. Aslinya soft cup feeder itu digunakan untuk yang dia punya masalah, misalnya labiopalastoskisis. Jadi ada masalah di proses penyerap apa penghisapannya itu digunakan. Tapi itu boleh dipakai gitu, boleh dipakai. Prinsip yang paling penting adalah menggunakan dengan apapun selama dia tidak mengganggu proses menyusui, maka boleh dipakai, termasuk dengan pipet sekalipun, pipet misalnya, atau dengan Oke. sedotan sekalipun boleh. Bagaimana Oke. proses yang tidak mengganggu proses menyusui adalah yang dia tidak diberi kemudahan, misalnya berarti kita harus perhatikan juga cara memberikannya. Yang paling dikhawatirkan oleh para ibu ketika mereka diinformasikan harus memberikan dengan terutama cangkir, sendok, gelas Mm-mm, itu mm-mm, adalah mm-mm. kekhawatiran bayinya tersedak gitu. Nah, Oh iya. ini yang Mm, harus mm-mm. ditransfer ilmunya kepada yang ngasuhnya, kepada yang jagainnya, kepada yang ngomongnya gitu ya. Saya punya pengalaman bagus nih, pengalaman bagus terakhir uh, bersama dengan putrinya Bu Wali, Pak Wali ya, Pak Wali Kota Balikpapan. Itu Mm-mm. karena beliau nanti akan bekerja lagi, maka uh, tadi balik lagi ke support system. Karena support systemnya ingin dibentuk sedemikian rupa, maka yang menghandle bayinya adalah tenaga profesional dan hal ini bidan. Nah, bidan inilah yang kemudian dia nanti punya tanggung jawab untuk memberikan ASI perah, berarti kan harus Oke. tahu caranya. Tapi jangan tidak menutup kemungkinan yang bukan bidan pun bisa kita berikan informasi. Yang penting pertama ibunya pede, kita dulu pede. Kita pede, kita informasikan kepada yang jaga, misalnya caranya bayinya didudukkan gitu ya. Kemudian diberikan sedikit-sedikit, diberikannya sampai si isi atau si asinya mendekati ke bibirnya. Nanti yang akan bergerak Oke. adalah lidahnya bayi gitu. Jadi bukan dituang, bukan ditumpah gitu. Nah, Oh. itu yang akan membuat dianya terjaga dari nggak keselak dan lain sebagainya. Terus kemudian tips yang lainnya, Mbak Nia, jangan Mm. ada dot juga di rumahnya. Ini saya pernah Oke. sebelum dapat pelatihan tentang konselor menyusui ini, anak yang pertama itu sampai usia 2 bulan ya, ketika berarti kan cuti sampai 3 bulan, sampai usia 5 bulan itu pakai dot gitu. Di umur 5 bulan saya ikut pelatihan, nah langsung langsung disingkirkan. Jadi jangan sampai ada kesempatan yang jaga juga untuk memberikannya dengan dot. Jadi jangan ada gitu ya si dotnya itu. Oke. Konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya akan ada. Dari mulai misalnya dia tidak mendapatkan ASI yang cukup ketika ditinggal, sampai kemudian mungkin tumpah-tumpah, basah-basah, sayang ASI perahnya, itu konsekuensinya ada. Tapi jangan khawatir, selama kita nanti tetap menjaga bonding, tetap menyusui ketika kita pulang, maka kebutuhannya akan terpenuhi ketika kita pulang. Gitu. Oke. Bisa jadi Berarti ada dia bayi-bayi yang nggak ngalamin ini ya, fenomena mengalami apa itu namanya, anak bingung puting gitu ya. nah, benar. Bingung puting ini juga menjadi catatan penting bagi para ibu. Biasanya uh, informasi bingung puting itu para ibu tuh udah tahu paham betul.
Bahkan saking pahamnya Mbak Nia, saya punya klien, dia tahu nih kalau bayinya udah bingung puting. Maka dia cepet ganti-ganti tuh si bagian depan dotnya itu. Karena dia tahu nih bayi saya udah bingung puting gitu. Dia ganti gitu. Jadi dia ganti si bayinya diganti empengnya agar dia nggak bingung puting lagi gitu kan. Oh, sesuatu yang baru lagi. Itu seperti itu. Jadi kita semuanya tahu. Tapi yang paling penting, bingung puting itu bukan masalah bayi menolak payudara kita, bukan. Itu bayi menolak payudara itu konsekuensi tengah lah ya, konsekuensi tengahnya. Jadi bingung puting itu akan diawali, bingung puting itu jangan sampai seorang ibu mengeluh bingung puting ketika bayinya sudah menolak payudara. Itu udah di tahap tengah sebetulnya, udah di tahap yang agak berat. Bingung puting itu akan diawali ketika bayi itu menyusu sedikit sebentar lepas itu bisa jadi bayi bingung puting. Itu tandanya dari mulai itu. Bayi sebentar lepas sampai kemudian dia menolak payudara, nggak mau nenen, sampai nursing strike, dia benar-benar menolak, menangis, menjerit ketika kita memberikan payudara, sampai pada titik akhir adalah payudara tidak memproduksi ASI lagi. Jadi poin pentingnya di situ. Ketika tidak diproduksi ASI lagi karena bayi sudah tidak tertarik, sudah tidak melakukan proses mengeluarkan hormon oksitosin dan prolaktin, maka sudahlah berhenti proses menyusui. Nah, itu akan bisa balik lagi dengan relaksasi, dengan kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu. Oke, Masya Allah, ternyata luar biasa ya, tubuh seorang perempuan gitu ya, khususnya ibu yang sudah memiliki anak dari proses sampai dia hamil sampai melahirkan menyusui itu semua sudah diatur sama Tuhan ya dengan segala rupa. Maupun dia bentuknya patologis sekalipun, insya Allah ada aja solusinya untuk bisa mengasihi anak. Benar, ya seperti Mbak Neng juga sharing tadi itu, mengasihi itu nggak harus kita memberikan hanya sekedar makan aja kepada anak, sekedar mengenyangkan anak, enggak. Tapi banyak cinta yang bisa kita berikan kepada anak, yang mana manfaatnya itu bisa terlihat saat dia sudah mulai memasuki melewati proses-proses milestone tumbuh kembangnya anak, dan itu akan terlihat lagi pada saat dia sudah masuk usia belajar gitu ya, karena nanti dilihat, apalagi sekarang buku-buku yang warna pink itu nanti dilihat ini anaknya dulu proses lahirannya sesar normal, nyusunya support atau pakai ASI ya, dan itu ternyata benar-benar memberikan pengaruh ya gitu terhadap tumbuh kembang anak. Jadi bukan secara gizinya aja, tapi secara kebutuhan psikologis anaknya, khususnya bonding anak sama ibunya, bonding anak sama yang mengasuhnya, termasuk bonding bagi bapak ASI gitu ya, Mbak Neng ya. Betul, betul. Iya, betul Oke. banget Bania. Nih, ini buku pinknya. Ini yang tadi Bania sampaikan nih. Di sini sudah memuat informasinya. Ini juga sumber informasi yang penting bagi ibu menyusui, bagi ibu hamil ya. Jadi misalnya hari ini kan banyak tuh dari mulai buku online atau buku cetak yang bisa dibeli, yang bisa diunduh gitu ya. Tapi jangan lupa dengan buku pink ini. Ini pesan, udah pesan sponsor nih. Banyak sponsor datang ya, udah pesan sponsor sendiri, ini juga dibaca gitu, udah banyak dibaca. Dan untuk ayah tadi yang penting Bania, kapan seorang ayah bisa memulai bondingnya itu adalah ketika dimulai ketika sama dengan ibunya. Kalau ibu kan dari mulai di rahim ya sudah dengan ibunya. Iya benar. Bondingnya juga dengan ayah bisa dari stimulasi, sentuhan dan lainnya. Juga ayah bisa meningkatkan bondingnya itu ketika inisiasi menyusu dini. Jadi ketika inisiasi menyusu dini, saya selalu menyarankan para ibu hamil, ibu bersalin, silahkan cari vaskes, fasilitas kesehatan yang memang suami bisa mendampingi. Ketika proses IMD inilah peran suami sangat penting. Jadi peran suami kemudian memberikan pesan-pesan baik. Pertama kali bayi melihat wajah-wajah di sekitarnya itu pastikan adalah ayah bundanya. Itu dimulai dari Iya Mbak Neng, tapi ini saya kayaknya masih penasaran satu lagi. Peran Bapak ASI ini sejauh mana sih dia bisa terlibat
langsung terhadap misalnya waktu lagi menyusui, apa yang bisa dilakukan si bapak? Diam aja, ngeliatin aja, atau ada yang bisa dilakukan nih? Aku Misalnya lupa ibunya jadinya. sudah mulai apa, ibunya kadang mulai baby blues, si bapak bingung, ya udah nggak apa-apa, kamu sih nggak ngerasain ini loh. Iya, Kadang iya, ada yang iya. sampai segitunya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan si bapak nih kalau kondisinya seperti itu? Oke. Ya, ayah, apa yang bisa dilakukan para ayah? Para ayah adalah supporter utamanya, adalah penjaga utamanya, adalah pagar utamanya. Saya akan bilang, selalu bilang jadi pagarnya. Apa yang bisa dilakukan? Ayah bisa dimulainya dengan sama-sama mengupdate ilmunya. Ini jangan Oke. sampai yang ikut parenting, yang ikut kajian atau yang ikut tentang seminar ASI dan MUSI ini cuma ibunya, ayahnya enggak. Nanti apa Yang namanya proaktif gitu jomplang. ya. Meskipun ya tahu nggak sih beberapa tahun yang lalu kayak 2 tahun yang lalu saya itu banyak dihubunginya itu oleh para ayah bahkan di Wah, para ayah Masya yang minta Allah. Mbak bisa Udah datang gitu mulai ya. care ya Mbak Neng ya. Alhamdulillah, Wah, itu waktu Alhamdulillah. rame-ramenya Ayah Asi ya, Ayah Asi waktu Oke, rame-ramenya booming, heeh. alhamdulillah teman-teman peran apa namanya para public figure di Ayah Asi itu punya peran banyak sekali. Jadi banyak, padahal mungkin si ibunya itu nggak tahu mau ada konselor datang gitu ya, siapa gitu. Oke. Padahal ayahnya yang apa namanya yang mengundang. Menghubungi Itu ya. dari mulai uh, menyamakan keilmuannya. Kemudian yang dilakukan tadi mendampingi dari mulai persalinannya, periksa kehamilannya, persalinannya, proses IMD-nya didampingi, mendampingi dari situ. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan ketika masa menyusui. Apa yang bisa dilakukan? Ayah itu adalah sumber utama hormon prolaktin dan oksitosin bisa berjalan lancar. Dengan cara Oke. apa? Dengan cara melakukan apapun yang ibu sukai, yang pasangannya sukai, yang pasangannya butuhkan. Kadangkala kan psikologis ya Mbak Nia ya, mungkin sering Benar. ya dibahas ya, apa namanya, memang cara berpikirnya seorang laki-laki seperti demikian, ya ini juga tantangan penting nih untuk para istri juga, jangan juga semuanya disampaikan dengan bahasa kalbu gitu ya, nggak nyampe juga gitu ya. Jadi memang harus dikomunikasikan. Makanya penting kalau apa teman-teman yang sudah bergabung kemarin ikut yang sesinya banyak, wah seru banget. Jadi penting banget komunikasi-komunikasi efektif itu. Jadi harus ngapain aja. Tapi apa yang bisa ayah lakukan ketika proses menyusui itu? Ya tadi melakukan apapun yang bisa dilakukan dari mulai hanya menawarkan bantuan atau pada bantuan praktis misalnya apa namanya masak atau memesankan makanan atau menggendong, mau ganti popok gitu. Dan yang banyak berhubungan dengan ibu menyusuinya adalah kita sangat mengharapkan setiap pasangan suami itu bisa pijat laktasi pasangannya sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai ibunya merasa butuh pijat laktasi, datang ke konselor, berhenti sampai di konselor atau misalnya yang bisa cuma antara konselor dan ibunya, bapaknya nggak bisa gitu. Jadi penting banget nih para ayah bisa melakukan pijat laktasi. Insya Allah mudah kok gitu. Nah kalau itu sudah bisa dilakukan, berarti kan sudah ada kedekatan ya, baik dari komunikasi, apa namanya juga psikologisnya. Insya Allah ayah-ayah yang seperti ini akan paham apa kebutuhan istrinya. Dan yang paling penting adalah yang tadi Mania, ayah itu harus jadi pagar, uh, harus jadi pagar untuk istrinya Supporter dan utama keluarga. juga ya. Iya, dan keluarga lainnya, terutama bagi para keluarga-keluarga baru atau keluarga yang masih tinggal dengan keluarga besarnya. Jadi ketika misalnya nih tidak sama persepsinya antara kita dengan keluarga besar, maka ayah ini yang harus bisa memagari. Terutama misalnya kita tinggal dengan keluarga suami nih, dengan keluarga suami, maka ketika tantangan itu datang dari mertua, maka suami yang maju. Suami yang maju, jangan kita udah kita mikirin ASI dan menyusuinya, mikirin komunikasi dengan mertua gitu ya, maka serahkan, Benar. maka jadi itu adalah urusannya suami.
gitu. Berarti suami harus peka dan pasang badan ya saat istrinya Betul, sudah mulai kelihatan, wah ini udah mulai nggak sehat nih, udah hmm, mulai murung, udah mulai menunjukkan wajah sedih dan lain-lainnya. Dan ini suami juga harus mulai aware dan peka itu juga penting, karena kalau enggak si istri juga kadang nggak semua wanita, perempuan, ibu, apalagi masih muda bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Berharap hmm, suami itu peka, perhatian gitu ya. iya Walaupun nggak betul. bisa bantuin gantiin popok, minimal dia bisa mengurangi beban yang dirasakan istri gitu. Iya, benar banget Wania. Jadi seperti itu. Meskipun mungkin apa namanya, saya pernah punya klien yang tinggalnya bukan dengan mertua, tinggalnya dengan ibu, tapi karena siapa sih nenek yang nggak sayang sama cucu ya, jadi saya suka pakai Benar. analogi itu. Siapa sih nenek yang tidak sayang dengan cucunya? Bayangkan cucunya nangis-nangis misalnya, kemudian si nenek ini saking sayangnya kucur-kucur bawa susu formula, diseduhkan pula, sudah didot Iya, pula gitu ya, benar. udah tinggal Benar. dijejelin aja gitu ya. Itu kan Benar. karena sayang, anggap aja karena sayang, karena memang tidak sama persepsinya, belum sama persepsinya. Saya sampai punya klien yang akhirnya demi keberhasilan proses ASI dan menyusuinya, dan mungkin demi penghormatan kepada ibunya, daripada berselisih paham, maka akhirnya beliau ikut dengan suaminya di kota yang lain gitu, seperti itu. Jadi ya Oke, banyak dan hal yang benar. perlu kita siapkan. Benar, dan penting juga ya, bagi mungkin ibu yang baru, istri yang baru menikah dan ingin memiliki anak, persiapan-persiapan itu kan penting ya Mbak Ning ya, yang pernah Hmm, kami sharing juga nih, menikah aja perlu persiapan, apalagi kalau mau jadi orang tua gitu ya. betul, Itu betul banget. juga proses, nggak bisa, namanya juga proses belajar, Hmm, pasti akan ada kegagalan, memberikan ASI aja bisa gagal, apalagi pada proses pengasuhan itu juga memberikan hmm, pengaruh. Jadi penting persiapan itu yang dilibatkan nggak hanya suami dan istri gitu, tapi juga dilibatkan yang, seandainya si suami istri ini tinggalnya dengan keluarga inti, siapa aja yang ada di sana. Nah, mereka juga perlu mengkomunikasikan mana betul. batasan-batasan yang bisa mereka ikut terlibat, mana yang hanya cukup suami istrinya aja yang melakukan, karena ini juga mempengaruhi keharmonisan hubungan ya, uh, dengan anggota keluarga lainnya. Jangan sampai ini menimbulkan konflik baru, nggak konflik sama suami istri tapi konflik dengan orang yang tinggal di rumah itu, sehingga Betul. memberikan kesan, wah saya menjadi orang tua yang gagal karena Hmm, mungkin ini cucu pertama, jadi benar. apa-apa itu ngelihat ibunya, asimu sedikit, udah kasih support aja, padahal masih pengen mengusahakan karena Iya, keterbatasan pengetahuan itu juga, dan itu juga mempengaruhi dampak pada komunikasinya, interaksinya gitu. Jadi penting juga berarti ya Mbak Neng ya, banget dikomunikasikan Tania. walaupun nggak enak gitu ya, walaupun nanti soal tersinggung nggak tersinggung, ini tergantung bagaimana cara kita menyampaikan, apalagi dengan Betul. orang tua ya, kita yang paling Benar. paham menghadapi orang tua sendiri. Nah, tentu perlu juga untuk disonding, karena semua kita lakukan demi kebaikan, untuk tumbuh kembang si anak sendiri agar terpenuhinya sejuta cinta mengasihi buah hati gitu ya Mbak Neng. Betul, betul banget Mbak Nia. Benar banget. Mudah-mudahan Allah Allah tuh pasti akan memampukan lah. Insya Allah kalau misalnya kita sudah diamanahi, Benar. pasti Allah akan memampukan. Jadi paketannya hamil itu melahirkan dan menyusui. Nah menyusui ini Benar. ketika tantangannya banyak, maka insya Allah Allah akan mampukan gitu untuk tantangan itu Benar. dilewati selama sejauh mana ikhtiar kita. Itu insya Allah. Benar, dan istilahnya kita juga dalam agama Muslim yang Islam ya, Allah itu tidak akan memberikan sebuah cobaan yang dimana hambanya itu tidak mampu mengatasinya. Setiap cobaan diberikan itu sesuai dengan kemampuan hambanya itu sendiri. Makanya kita perlu berhusnuzan. Husnuzan ya sama aja dengan positive thinking gitu ya. Betul, Dengan betul kita banget. positive thinking, itu juga akan menguatkan keyakinan-keyakinan kita akan melakukan apapun. Yang paling penting itu setiap melakukan itu memang harus melibatkan Allah ya, karena kehendak itu memang semuanya di Allah, maka minta pertolongan Benar. juga sama Allah. Saat mengharapkan sama manusia itu juga harus siap-siap kekecewaan nih gitu. Iya, betul banget Fania.
Iya. Oke Mbak Neng, terima kasih banyak untuk informasinya mengenai sejuta mengasihi buah hati ini. Saya luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Baik Mbak Nia, Jazakallah sama-sama. Mbak khair Nia ada Mbak pesan-pesan Neng. nih dari sponsor. Oke, Saya ada pesan dari beberapa beberapa sponsor. Sponsornya siapa? Sponsornya itu DP3KB gitu ya. wah, Terus oke. kemudian alhamdulillah disupport oleh teman di Ikatan Penyuluh KB di Indonesia, kemudian Oke. Indonesia, kemudian dari BKKBN Kaltim. Nah, Bu Kepala Dinas DP3KB berpesan agar kita masyarakat umum dan masyarakat semuanya menggunakan akses-akses layanan konsultasi resmi yang dikelola atau diluncurkan oleh pemerintah atau lembaga independen yang memang terpercaya. Contoh misalnya Pustaga gitu ya. Kemudian apa tuh Mbak Benar. konsultasi yang terbaru program Sejiwa gitu ya. Iya, Kemudian sejiwa benar. mungkin kalau misalnya informasi tentang COVID dari gugus tugas, dari portal, Mm-mm. dari dari akun-akun resmi pemerintah, Benar. kemudian juga kalau tentang ASI dan menyusui tadi seperti yang sudah saya sampaikan bisa ke Mm-mm. puskesmas, dokter, Benar. tenaga medis. Ketika kita mendapatkan informasi katanya, maka cross check dengan profesional-profesional yang ahli di bidangnya. Benar. Kemudian Jangan pesan sampai kemakan ini ya, kemakan hoax ya. iya Hoax benar. ya. Jadi harus cross check kebenaran informasi karena banyak sekali mendapatkan mitos-mitos soal Hmm, ibu menyusui gitu ya. Betul, macam banyak mitos jangankan jangankan apa ya, jangankan antara yang tidak profesional, bahkan kan antara yang satu profesi antara profesional dengan profesional yang lain saja kita kadang masih butuh Benar. opinion ya, apalagi kalau bukan Benar. dengan profesional. Ya second opinion juga sangat penting. Kemudian pesan lainnya dari BKKBN Kaltim untuk teman-teman sahabat keluarga memfollow akun BKKBN Kaltim untuk mendapatkan informasi tentang program Bangga Kencana pembangunan keluarga apa namanya pembangunan jadi lupa kelamaan nggak kerja Bangga Kencana di Kalimantan Timur ya. Silakan di follow akunnya. Mungkin itu Mbak Nia pesan terakhir dari saya selaku konselor menyusui terutama untuk ibu-ibu yang sedang dalam masa menyusui, kami boleh dicari, silakan kami dicari. Jadi kalau misalnya merasa ada kesulitan, saya pribadi sih apa namanya senang sekali kalau bisa kontak langsung dengan para ibu. Hari ini dengan kondisi pandemi, semua jalur komunikasi seakan-akan menjadi ilham untuk kita semuanya untuk Allah mudahkan, Allah Benar. bukakan bisa menjadi salah satu jalan jalan bertatap muka atau berdiskusi. Itu saja mungkin Mbak Nia, dan untuk Iya, Mbak Nia dan Puspaga, terima kasih banyak sudah memberi iya. Terima dan kasih juga Mbak Neng. Wah, saya luar biasa ini apa ya untuk yang kali ini saya luar biasa excited karena ngerasa ya saya wanita gitu ya dan ya mengalami juga makanya penting nih untuk sahabat keluarga Balikpapan yang masih bingung tentang pengasuhan terus sampai proses kehamilan, proses menyusui. Boleh kok sekarang banyak sekali informasi yang bisa didapatkan dan itu terpercaya ya yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Balikpapan dan itu gratis nggak perlu mengeluarkan biaya. Contoh kalau untuk betul. yang tentang informasi edukasi keluarga bisa ke Puskaga. Kemudian tentang keluarga berencana di DP3 AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga ada kader-kadernya, bahkan ada PKB-nya sendiri ya yang bisa Ya, dijangkau di masing-masing kelurahan terdekat tempat tinggal sahabat keluarga Balikpapan sendiri. Termasuk yang tadi konselor-konselor menyusui itu sudah ada ya di masing-masing ya, kelurahan ya Mbak di Ning setiap ya. puskesmas. Dan itu sudah puskesmas juga ada dan sudah bisa dijangkau. Nah, kurang apa lagi coba? Nah, silakan manfaatkan fasilitas tersebut dan ini insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua gitu ya Mbak Neng ya. Ya, terima Betul Mbak kasih Nia. banyak Mbak Neng untuk Maaf, ya. partisipasinya hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, rahmat. Yang paling penting sekarang ini adalah kesehatan untuk Mbak Neng dan Amin, keluarga. amin ya Dan untuk Allah. sahabat keluarga Balikpapan Betul. semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai
maskernya. Oke. Maskernya apapun silahkan pakai, jangan lupa pakai masker. Saat berada dimanapun jangan lupa juga sering cuci tangan gitu ya. Pastikan kondisi Anda juga sehat. Oke, terima kasih Mbak Ning. Sama-sama, terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.